Selamat pagi, halo teman-teman semua dan Bang Umar. Selamat datang di Asistensi Aljabar Linear UTS Genap 2026. Sebelum memulai asistensi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar asistensi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah dicukupkan. Perkenalkan, saya Khadijah Sofia dari Teknik Elektro 2025, anggota aktif IKM FTW 2025 sebagai BPA Pro IME FTW 2026, dan akan menjadi moderator pada sesi asistensi kali ini. Asistensi aljabar linear hari ini akan diisi oleh Bang Ruby Umar dari Teknik Elektro 2024. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pemberi materi pada asistensi aljabar linear kali ini. Sebelum memulai, teman-teman dipersilakan untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bang Umar untuk dapat memulai asistensinya. Thank you, Mak. Kenalin nama gue Umar, E24. Ini gue bakal share screen. Udah kelihatan belum ya? Udah, Bang. Oke. Ini suara gue jelas? Udah, Bang. Oke. Ini kalau misalnya nanti ada yang gak sesuai sama yang kalian pelajarin di kelas atau gimana, tolong dikasih tahu aja ya. Karena dari pengalaman gue, biasanya setiap dosen tuh ada yang beda-beda gitu loh. Kayak kadang dosen ini ngajarin sampai sini, tapi nggak pakai di UTS, bagaimana gitu. Oke, pertama kita mulai dulu dari matriks dan sistem sama linear. Kalau di SMA ya, paling nggak sama gua, matriks itu kan cuma di-treat sebagai ya udah suatu benda kotak-kotak ini aja kan. Tapi kalau di kuliah ini, matriks itu kita pakai atau kita anggap sebagai representasi dari suatu sistem persamaan linear. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita punya sistem persamaan linear kayak tiga ini, kita ambil koefisien-koefisiennya, itu kita masukin ke row-row matriksnya gitu. Jadi yang baris pertama, kita masukin ke row pertama, yang baris kedua masukin row kedua, baris ketiga masukin row ketiga. Terus koefisiennya itu kita bikin suatu matriks kolom. Terus hasilnya itu kita juga bikin suatu matriks kolom. Kenapa? Karena ini kan kita pakai sifat perkalian matriks ya. Sifat perkalian matriks itu kan row kali kolom itu jadi elemen di row I tersebut dan kolom J tersebut gitu. Oke, terus kita punya yang namanya augmented matrix atau matriks gabungan gitu ya. Dari matriks yang bentuknya kayak gini, itu kita bisa bikin matriks yang bentuknya kayak yang di kanan ini. Kenapa? Karena nanti di operasi matriksnya, begitu kita melakukan suatu operasi kepada koefisiennya, itu yang hasilnya juga pasti berubah kan. Kayak kalau misalkan kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 3, terus kita kali 2 gini. Ini kan 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 6 gitu. Makanya kita bisa augment si hasil ini ke eh, si hasilnya dan si koefisien itu dalam suatu matriks. Oke, terus kita masuk ke operasi baris elementer. Operasi baris elementer ini sebenarnya sama aja kayak apa ya langkah-langkah eliminasi substitusi kayak di SMA gitu kan. Kalau misalnya kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 3, terus ada 2X tambah 3Y tambah 4Z gitu sama dengan 9, ya kan? Terus yang ini kita kali 2 gitu. Jadi 2X tambah 3Y
tambah 4Z sama dengan 9, terus ini 2X tambah 2Y tambah 2Z sama, sama dengan 6 gitu. Terus kita kurangin. Ini kan supaya jadi 0 gitu. Jadi sisanya cuma Y tambah 2Z sama dengan 3. Nah, kita tuh karena kita nggak pakai bentuk-bentuk gini lagi, yang masih ada uh, variabelnya gini lagi, kita pakainya matriks, makanya kita butuh sistem operasi baru lah, yang namanya operasi baris elementer. Nah, ini biasanya yang paling banyak beda itu di sini. Dulu gue sama Bu Vina, itu gue pakai H kayak gini, tapi R atau B gitu. Ini teman-teman banyak kan pakainya yang mana ya? Karena nggak ada yang jawab. Jadi sini sih gue pakainya H ya, tapi sebenarnya intinya sama aja. Kan kalau misalnya operasi baris elementer itu kan ada tiga jenis ya. Ada kita nge-swap, ada kita ngaliin suatu baris dengan suatu skalar, ada juga kita nambahin suatu baris yang udah dikali dengan suatu skalar ke baris yang lain gitu. Nah, kalau pakai H itu ini indeksnya, terus kalau sama ada pangkatnya gini kan. Indeksnya itu adalah barisnya, terus pangkatnya itu adalah skalar multipliernya gitu. Kalau misalnya kita cuman H I J itu artinya dia swap tukar. Dan kalau pakai R atau pakai B itu setahu gue lambangnya kayak gini. RI di swap sama RJ atau BI swap BJ gitu. Terus kalau misalnya perkalian skalar itu kalau pakai HI habis itu pangkat lambda itu artinya baris I dikali lambda. Terus kalau misalnya yang pakai R atau pakai B setahu gue kayak gini. Jadi lambda RI atau ARI gitu dia menggantikan RI-nya. Terus kalau misalkan nambahin suatu baris dengan baris lain yang udah dikalikan dengan suatu skalar, pakai H itu HIJ pangkat lambda. Jadi baris I ditambah baris J yang dikali lambda gitu. Atau kalau pakai R atau pakai B, biasanya kayak gini. Oke, terus kita eh, punya proses yang namanya Gauss Jordan. Atau sebelum itu ini dulu deh, ada dua ini ya. Ada dua jenis matriks. Ada echelon baris dan echelon baris tereduksi. Echelon baris itu kalau kita punya dia leading one, habis itu sini ya apa-apa-apa, habis itu ini nol, habis itu leading one lagi, habis itu apa-apa-apa, terus ini nol nol gitu, atau pokoknya harus mundur lah, bisa juga nol satu terus apa-apa-apa gitu. Ini kan echelon baris. Tapi kalau echelon baris tereduksi itu, kalau misalnya di suatu kolom ada leading one, elemen lain di kolom itu harus nol gitu. Jadi satu nol bla 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 nol nol satu bla bla nol gitu nol 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 satu gitu belakangnya bisa bla 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 bla. Ini echelon baris tereduksi. Nah, kita itu eh kalau misalnya kita melakukan suatu apa ya operasi baris elementer ke suatu matriks, itu kan kita nggak mengubah sistemnya kan. Jadi maksudnya kalau misalkan dari gini x tambah y tambah ya, dua aja deh. X tambah y sama dengan 2 gitu, habis itu 2x tambah y sama dengan 3. Terus kalau misalnya ini yang baris satu gue kaliin 2, jadi 2x tambah 2y sama dengan 4, terus yang keduanya 2x tambah y sama dengan 3. Ini kan gue nggak mengubah sistemnya kan. Dalam artian solusi x sama y-nya itu masih identik antara yang ini sama yang ini gitu. Dan ini gue bisa melakukan hal ini eh, tak terhingga banyaknya, asalkan gue pakai tiga operasi ini kan. Antara gue nge-swap atau gue kaliin dengan skalar atau suatu baris yang gue kaliin dengan skalar gue tambahin ke baris yang lain gitu.
Makanya ini lambang OBE, jadi setara, setara, setara gitu. Kalau misalnya kita punya suatu matriks augmented A gabung B, terus kita lakukan OBE, sehingga dia setara, 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 sampai jadi eh, yang bagian kirinya itu identitas, maka yang bagian kanan itu adalah solusi dari si persamaan tersebut gitu. Kenapa? Karena A gabung B ini kan artinya A X sama dengan B. Berarti kalau misalnya I gabung X, itu artinya matriks identitas kali matriks identitas kan? Sekali matriks X ya kan? Dan kita tahu perkalian dengan matriks identitas itu nggak mengubah eh, si matriks yang dikalikannya itu. Berarti ya X sama dengan X. Ini contohnya pakai yang persamaan tadi ya. X tambah Z sama dengan 3, 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 7, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Ini kita pakai versi baris elementer. Gue pakai operator H. Ini pertama, karena kita pengen bikin matriks echelon baris dulu, ya kan, harus satu leading one-nya kan yang paling kiri atas ini. Terus apa ya? Ngebersihin yang bawahnya lah, ngenolin yang bawahnya. Kalau misalnya udah kayak gitu, kita lanjut. Kita lihat ke leading one selanjutnya gitu. Terus kita nolin lagi kolomnya itu kan. Terus kita lihat elemen paling kiri di baris selanjutnya, kita jadiin leading one. Habis itu kita bersihin, kita nolin kolomnya itu. Nah, ini kan udah matriks identitas kan. Berarti yang ininya itu X. Solusinya dari persamaan ini. Gitu. Sampai OBH, paham kan ya, teman-teman? Oke. Terus sistem persamaan itu kan ada beberapa jenis ya. Biasanya dibagi tiga gitu. Ada yang solusi tunggal, ada yang solusi banyak, sama yang gak ada solusinya. Kalau solusi tunggal itu gampang kan, determinannya nggak sama dengan nol, atau ini ekuivalen ya, ekuivalen. A-nya itu invertible gitu. Dan kalau misalnya kita punya sistem yang kayak gitu, berarti kita bisa lakukan OBE, 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 sampai kita dapat bentuk IX ini. Gampang kayak tadi ya. Nah, kalau solusi yang nggak ada, itu biasanya ditandai dengan eh, determinan A-nya sama dengan nol, atau A-nya itu non-invertible gitu kan. Nah, cuman ini harus hati-hati ya. Kalau misalnya A-nya non-invertible, itu kan berarti suatu saat kita bakal dapat gini kan. Kalau kayak gini kan eh, dia non-invertible gitu. Nah, kalau misalnya dia solusi yang nggak ada, di baris yang A-nya itu zeros, si B-nya itu nggak zero gitu. Jadi misalkan M, N, L gitu misalkan. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Karena 000 ini kan artinya 0x tambah 0y tambah 0z gitu kan. Harusnya apa? Harusnya ini 0. Tapi dia punya nilai gitu. Dan ini salah. Kayak contohnya ini. Ini kan si A-nya setelah kita reduksi ada zeros. Tapi di B-nya itu ada nilainya kan. Sehingga hasilnya tuh nggak mungkin. Nah, kalau yang solusinya banyak, solusi tak hingga, itu dia sama juga determinan nol dan A-nya non-vertible. Tapi si gabung B-nya itu mengandung baris nol gitu. Jadi begitu si A-nya jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, si B-nya itu dia juga di baris itu nol gitu. Jadi M, N, 0.
Dalam dalam kata lain, ini tuh artinya salah satu persamaan di sistem itu hilang gitu. Dan kan kita tahu ya kalau misalnya dia mau ada solusi tunggal, ranknya tuh harus sama kan. Iya sih. Ya pokoknya kita tuh harus punya, kalau misalnya dia sistem tiga variabel, kita minimal banget punya tiga persamaan. Dan kalau misalnya ada yang zeros kayak gini di augmentednya, berarti kan kita punya tiga variabel persamaan gitu. Sehingga dia underdetermined. Contohnya kayak gini. Ya ini kan begitu si matriks A-nya dia punya row of zeros, si matriks B, iya si matriks B-nya itu juga dia zero kan. Sehingga kita bisa pakai parameter kalau kayak gitu. Jadi kita ambil nilai yang jelas gitu kan, misalnya Z ini satu. Terus yang nggak ada nilai pastinya, kita balikin lagi ke bentuk persamaan, terus kita bikin pakai parameter gini. Jadi kalau misalnya X tambah Y sama dengan 2, berarti kan Y sama dengan 2 min X. X-nya bisa kita set jadi suatu nilai apapun gitu. Nanti Y-nya kan bakal ngikutin sesuai dengan persamaan ini gitu. Oke, lanjut. Tentang determinan dan matriks. Dan inverse. Determinan sama inverse ini penting banget karena ya kayak tadi lah, buat nentuin jenis persamaannya kita kan butuh determinannya gitu. Terus buat nyelesain suatu persamaan, kita tuh bisa pakai inverse kan. Karena kalau misalnya AX sama dengan B, ini kirinya kita kali inverse-nya. Ini kan bakal jadi I. Berarti dia IX sama dengan inverse A kali B. Berarti X itu sama dengan inverse A kali B kan. Nah, itu kenapa determinan dan inverse ini penting. Oke, buat nyari determinan, itu ada beberapa cara ya. Yang cara primitif banget, itu cara seharus. Ini karena kita udah kuliah, terus sudah diajarin teknik-teknik, gue sih nggak menyarankan buat pakai seharus buat 3 kali 3 gini ya. Karena ya ada cara lain yang lebih gampang gitu. Biasanya seharus cuma dipakai di 2 kali 2. Dia pokoknya kalau misalnya dia nggak 2 kali 2, itu kita bikin dia jadi 2 kali 2 gitu dengan teknik-teknik yang selanjutnya. Oh, sorry. Terus kita punya yang namanya ekspansi Laplace, atau ada juga yang nyebutnya ekspansi kofaktor ya. Nah, caranya itu kita pilih salah satu baris atau salah satu kolom, terus si nilai di tiap elemennya itu kita jadiin suatu skalar pengali. Terus kita tutup-tutup sesuai dengan ya. Kalau misalnya kita ekspansi baris satu ya, terus A-nya itu kita jadiin pengali skalar, terus dikalikan dengan determinan dari baris itu ditutup, kolom satu ditutup, gitu kan. Berarti sisa determinan EF, HI. Nah, terus selanjutnya nih, kita jadiin pengali, habis itu baris satu tutup, kolom 2 tutup. Jadi saya tinggal determinan DF GI. Terus lanjut lagi, C-nya jadi pengali, set. Habis itu tutup baris satu sama kolom 3, sisanya DE, GH. Ini kan dia mereduksi ini ya, ukuran matriksnya. Jadi dari 3 kali 3 kita cukup nyari 2 kali 2 kan. Ini kalau misalnya udah 2 kali 2 kan tinggal ini plus, yang ini minus gitu. Terus, oke. Terus pengembangan dari
cara Laplace ini, kalau misalkan kita punya matriks yang diagonal, mau diagonal atas, diagonal bawah, itu, kok diagonal sih? Matriks segitiga ya, segitiga atas atau segitiga bawah gitu. Itu kan sebenarnya bisa kita bikin matriks diagonal kan, tapi eh, dalam bentuk segitiga aja cukup. Itu kalau misalnya kita ekspansi baris yang isinya tuh satu nilai doang terus lainnya nol, itu kan kita bakal dapat nanti A, ya kan, tutup, tutup berarti kali determinan DE eh, 0 F gitu kan. Yang ini kan nanti nol kali apa, nol kali apa hasilnya nol. Jadi kita nggak perlu perhitungkan yang dua ini. Nah, dari DEOF ini kan kita bakal cuma dapat DF kan. Karena min OE-nya itu nol. Sehingga determinannya adalah ADF. Dan kalau misalnya kita perhatiin, ADF itu adalah elemen-elemen di diagonalnya kan. Jadi, kalau misalnya kita punya matriks diagonal atau matriks segitiga, itu kita bisa nyari determinan dengan mudah sekali, yaitu dengan cara tinggal mengalihkan elemen-elemen diagonal. Nah, tadi kan kita udah belajar UBE ya, dan kita udah tahu gimana cara bikin matriks apapun jadi matriks segitiga gitu. Sehingga kalau misalnya kita punya matriks yang kayak gini, kita pengen cari determinannya di OBE dulu sampai dia bentuknya segitiga gitu, baru kita cari determinannya. Oke, lanjut. Kita punya inverse. Inverse itu definisinya adalah suatu matriks yang kalau misalnya dikaliin ke matriks lain dia hasilnya I gitu ya. B inverse A jika hanya jika AB sama dengan BA sama dengan I. Tuh. Terus cara nyari inverse ini macam-macam ya. Yang pertama diajarin pasti kofaktor kan. Itu ini ya, mana sih? Ini kan. Inverse A sama dengan superdeterminan A kali A join A. Di mana A join A itu adalah transpose dari matriks kofaktornya. Dan matriks kofaktornya itu adalah eh, min satu kali I plus J dari minornya. Minornya itu adalah determinan dari A ini tanpa baris I dan kolom J. Jadi tutup-tutup lagi. Jadi minor satu satu berarti tutup baris satu, tutup kolom satu kan. Jadi tinggal determinan 2 2 3 7. Terus berarti kan berarti minor satu satunya 8, C satu satunya berarti kan min satu, min satu kali 1 tambah satu kali 8 itu. Ini min satu kuadrat kan satu, berarti dia 8. Terus kalian lakukan kayak gitu sampai dapat semuanya. Terus hitung determinannya juga. Terus masukin ke rumus yang ini. Nanti kalian bakal dapat inverse-nya. Ini cara-cara SMA. Nah, terus kalau misalnya di kuliah, kan kita udah belajar OBE kan. Dan kita harus ingat makna dari matriks augmented ini. Ingat bahwa kalau yang tadi tuh AX sama dengan B, kalau misalnya kita bikin augmented kan bentuknya kayak gini. Terus kita bisa OBE sampai dapat IX kan. Nah, kan di augmented itu yang dikalikannya ini kan hilang ya. Di sini kan nggak ada X kan. Karena dia itu eh, dianggap tetap gitu loh. Berarti kita bisa menerapkan sifat ini buat nyari inverse. Karena kalau misalnya kita punya persamaan kayak gini, kita bisa tuliskan dia sebagai kayak gini kan. Yang ini kita hilangin. Terus kita OBE sampai kita punya bentuk kayak gini. Karena kan artinya kalau A augment sama I itu kan A kali A inverse sama dengan I. Terus kita OBE sampai kita dapat inverse kali inverse-nya A
kok inverse, identitas kali inverse A itu sama dengan inverse A. Nah, jadi caranya kayak gini. Kalau misalnya kita punya ini A-nya, itu kita augment sama I, terus kita lakukan OB, 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 OBE, sampai kita dapat yang sebelah kirinya I, nah yang sebelah kanan ini udah pasti inverse-nya A gitu. Kan caranya udah jelas lebih pendek kan ya, ini cuma berapa nih? Tak, tak, tak. Sementara kalau misalnya kita pakai minor-minoran kan kayak gini kan. Terus aljabar linear itu kan sebenarnya cuman kali-kali tambah-tambah gitu, bagi-bagi. Tapi makin banyak perhitungan yang kita lakukan tuh, makin besar kemungkinan kita butuh error ya kan. Kita melakukan suatu error. Dan kalau kita error di satu titik, titik selanjutnya udah pasti ngaco, ya kan. Sehingga kita mau cara itu yang sesingkat mungkin dan udah pasti benar gitu. Maksudnya cara yang ekivalen benernya dengan langkah yang sesingkat mungkin supaya error kita itu semakin kecil gitu. Oke, terus lanjut ada juga eh, penyelesaian suatu SPL dengan cara Kramer. Ini ini kan matriks atau vektor X itu kan gini kan. X1, X2, X3, dan seterusnya gitu. Atau ini XI. Dan XI-nya itu bisa kita cari dengan cara determinan AI dibagi determinan A, di mana AI-nya itu adalah A dengan kolom ke I-nya diganti B. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan kayak gini, SPL kayak gini, kita bikin dalam bentuk matriksnya kayak gini. Terus kita cari determinan A-nya pakai cara yang tadi, pakai ekspansi Laplace, itu kan min 1. Nah, A1 itu berarti kolom satunya A itu diganti sama B gitu. Jadi 346, 311411 623 gitu. Terus ini kita cari determinan lagi, dengan min 1. Terus kan kolom 2-nya adalah B gitu. Terus kita cari determinannya dapat min 1. A3 itu sama, dapat juga determinannya min 1 kan. Nah, berarti X itu kan gimana? Ini X kan X1, Y-nya itu X2 kan. Z-nya itu X3. Dan ya udah tinggal kita pakai rumus yang tadi, determinan dibagi, dapat hasilnya 111. Terus nyambung sama yang ini, sama yang ini nih, konsep perkalian matriks, terus OBE dan kesetaraan SPL-nya. Kita tuh juga bisa nyari solusi perkalian matriks dengan OBE gitu. Karena kan kalau misalnya kita punya A B sama dengan C, habis itu misalkan kita pengen nyari B-nya gitu, B-nya unknown, itu kita bisa lakukan dengan mengalihkan yang kiri dan kanan dengan uh, inverse si A kan. Nanti kita bakal dapat B sama dengan A inverse kali C. Tapi kalau misalnya kita pakai inverse, itu kan berarti A-nya harus invertible gitu kan. Namun, bisa saja A-nya itu non-invertible, tapi B itu ada gitu. Jadi artinya solusi B-nya itu sebenarnya tahingga. Jadi kalau misalnya kita tanyain cuman tentukan B, bisa aja kita bisa kasih aja salah satu B-nya gitu. Dan ini ada caranya. Caranya adalah mirip kayak tadi, ya kan? Oh iya, sorry, ini ada dua kasus kan. Bisa aja A, B sama dengan C itu antara yang unknown A-nya atau unknown B-nya. Ini kalau misalkan unknown B-nya ya, ini caranya kayak gini. Jadi pertama kita bikin dulu eh, sistem perkaliannya dalam bentuk matriks augmented, ya kan A, B sama dengan C gitu. Nanti kita OB, 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 sampai ini kan B-nya tetap di sini, berarti sampai kirinya itu jadi I gitu kan. Karena yang di kanannya berarti nanti jadi B. Nanti kayak gini.
Oh, ya ini kan. Ini matriks A-nya, ini matriks C-nya, terus kita augmented kayak gini. Ini kan udah kelihatan banget eh non invertible ya kan, karena ini 111 336, ini 222 66 12 gitu. Jadi pasti nanti yang ini tuh hilang. Oke, jadi ini matriks augmented ini A gabung C ini kita lakukan UBE, set 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 set, set. Nah, ketemu kan yang row 3 ini jadi row 0. Terus karena dia sebenarnya solusinya tak hingga gitu. Berarti kita bisa apa ya? Kita bisa masukin R3 ini sembarang untuk bikin dia jadi I. Cari aja yang paling gampang buat bikin dia jadi I gitu. Karena kan biasanya yang ditanya cuma salah satu solusi B-nya aja. Nah, ini gue masukin row ketiganya jadi 001, 001 gitu. Jadi yang dari kayak gini, dia jadi kayak gini. Terus kita OB lagi sampai dapet yang kirinya itu I. Nah, yang kanannya berarti B. Tapi biasanya gue selalu kasih penjelasan, bukan penjelasan, second note salah satu solusinya gitu. Karena kan memang benar ini salah satu solusinya doang. Kalau misalnya kita ganti R3-nya, misalkan R3-nya jadi apa ya? Jangan 0 0 1 1 0 2 gitu misalkan. Bisa aja kan? Dan ini bakal menghasilkan eh, B yang beda lagi. Tapi kalau misalnya nanti kita lain kaliin, A dikali B-nya, pasti hasilnya sama dengan C-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Selanjutnya, gimana kalau misalnya yang unknown itu yang sebelah kirinya gitu, bukan sebelah kanannya. Ini kan beda kan bentuknya dari yang biasanya biasanya kita lihat. Biasanya kan bentuknya AX sama dengan B, pasti yang unknown yang sebelah kanannya gitu. Terus tadi AB sama dengan C, yang unknown yang sebelah B-nya kan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya unknown itu sebelah kirinya? Caranya adalah eh kita mau bikin apa ya? Yang tadi di sebelah kiri itu antara jadi hasil atau jadi di sebelah kanan kan? Karena yang muncul di matriks augmented itu kan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita punya AB sama dengan C dengan A-nya yang unknown, itu kita bisa bikin dia jadi bentuk ekuivalen C kali B inverse sama dengan A kan. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kan kita berarti punya eh, C-nya di kiri sama A-nya di kanan kan. Dengan pengalinya itu adalah B inverse. Nah, kita bisa melakukan suatu trik yaitu dengan menyadari bahwa yang kanan ini kan kita bisa keep kan. Terus kita tahu B-nya gitu. Jadi kalau misalnya B kali B inverse, itu kan sama dengan I. Dan B sama I itu bakal muncul, B-nya di kiri, I-nya di kanan gitu. Nah, karena ini tuh sama-sama yang di kanan itu B inverse, berarti kita bisa bilang ini itu ekuivalen dengan ini kalau misalnya kita lakukan OB, OB, OBE gitu. Jadi, kita bisa jalan dari B gabung I, itu kita bisa jalan dengan OB, OB, OBE, sampai kita dapat C gabung A. Gitu. Karena yang di tengahnya ini, itu kan sama-sama B inverse kan. Oke, lanjut nih contohnya yang ini A kali 112, 113, 11, dengan 558, 5510, 88, 14. Gitu. Terus ini kita lakukan OB, OB, OBE dengan setup ini B, ini kan B, B-nya, ini I-nya, terus kita jalanin sampai B-nya itu berubah jadi C kan.
sampai kayak gini. Ini kan C, berarti ini A. Nah, berarti ini tuh yang belah kanan itu adalah A-nya. Dan dia merupakan salah satu solusinya. Gitu. Jadi, kenapa tadi gue bilang ada dua kasus ya, karena cara nyelesainnya agak beda gitu, setupnya beda kan. Kalau yang unknown-nya kanan, kita setupnya cukup seperti biasa, dari A gabung C, nanti kita jadi I gabung B gitu. Tapi kalau misalnya yang unknown yang sebelah kirinya, kan setupnya malah mulai dari B gabung I, nanti kita jadiin C gabung A gitu. Cuman intinya atau dagingnya lah dari semua trik-trik ini adalah ya ini, bahwa kalau misalnya kita punya suatu matriks dikalikan dengan matriks lain sama dengan, sorry, matriks C dikalikan dengan suatu matriks B inverse atau apapun lah B gitu, sama dengan matriks yang lain. Kalau misalnya yang dikalikan bagian kanan ini sama, itu kita bisa capai atau kedua persamaan ini adalah ekuivalen dari OBE gitu. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, kita masuk ke vektor di ruang R2 dan R3. Ya, ini masih basic lah. Vektor, kalau misalnya di ruang R2 dan R3 kan, berarti dia kayak suatu panah gitu, dengan initial point dan terminal point ya. Dan final point. Ya pokoknya titik awal dan titik akhir gitu. Dan kita bisa dapetin vektornya dengan mengurangi koordinat titik akhirnya dengan koordinat titik awalnya gitu. Jadi kalau misalnya vektor AB berarti kan awalnya di A, akhirnya di B. Itu bisa kita dapatkan dengan ngurangin koordinat B dengan koordinat A. Terus kalau misalnya kita udah punya suatu vektor, itu kan berarti dia punya besaran gitu atau panjangnya si vektor ini kan. Itu bisa magnitude, besar, panjang, nilai gitu. Itu berat bisa juga. Itu kita cari dengan cara mengakarkan, terus eh, komponen-komponen itu kita kuadratin, terus kita tambahin. Lambangnya adalah pakai mutlak gini. Eh, Sebenarnya kalau di buku kan gini ya, dua kan. Jadi nggak tahu sih kenapa dua, tapi biasanya pakai mutlak juga benar. Oke, terus kalau misalnya kita punya dua garis, itu kan pasti mereka membentuk suatu sudut gitu di antara mereka. Kalau misalnya titik inisialnya kita anggap sama. Nah, terus kalau misalnya kita mau tahu besar sudutnya, berarti kan kita butuh apa ya? Trigonometri lah ya. Dan salah satu yang bisa kita pakai itu adalah hukum cosine. Kalau misalnya kita punya vektor A ini dan vektor B ini, kita bisa tahu sudut di antaranya dengan kita bikin vektor bantu C gitu dari A ke B atau dari B ke A, sama aja. Nanti kita bikin cosine. Jadi magnitude C kuadrat sama dengan magnitude A kuadrat tambah magnitude B kuadrat dikurangin 2 kali magnitude A magnitude B cos theta gitu loh. Berarti kan kalau misalnya ini bisa kita pindahin semua nih, yang ininya ke sini, nanti kita bisa dapat cos theta-nya gitu kan. Terus nanti ini suatu nilai skalar, berarti tinggal kita arc cos aja atau cos min 1 dari nilai ini terus dapat theta-nya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kalian jabarin ya, kalian kerjain, itu nanti bakal dapat bentuknya yang atas itu gini, AX BX tambah AY BY. Nah, inilah yang dijadikan
definisi dari dot product gitu. Jadi kalau misalnya vektor A dot vektor B itu kita menjumlahkan perkalian dari eh, elemen-elemen yang satu koordinat gitu. Terus berarti nilai sudutnya itu kan bergantung sama nilai yang di atasnya ini kan, atau dari si cross productnya ini. Kalau misalkan eh, cross productnya lebih dari nol, itu kan berarti nilai cos theta-nya udah pasti positif kan. Dan kalau teman-teman ingat di kuadran satu itu cos positif kan. Berarti nilai theta-nya itu kurang dari 90 derajat. Jadi kalau misalnya dia kurang dari nol, dot produknya kurang dari nol, berarti kan nanti si cos theta negatif. Negatif itu kan berarti di sini kan. Kenapa kita pakai dua doang? Karena ya gimana? Misalnya kita punya vektor nih. Set, kita tuh pasti ngukur yang sudut paling kecil nih gitu kan. Kalau dibilang antara A dan B, kita pasti ngambil ininya dong, bukan ininya. Dan kalau misalnya pun kita butuh yang luar, kita butuh yang beta ini, ya tinggal 360 min theta gitu kan. Makanya kita cuma pakai dua kuadran. Nah, yang spesial itu yang di tengah ini. Kalau misalnya dot produk itu hasilnya nol, dia udah pasti si sudut antara dua vektor itu adalah 90 derajat gitu. Terus apa lagi ya? Ini deh makna dot product. Itu kalau gue baca-baca, makna dot product itu adalah ukuran ukuran perkalian dua vektor dan ukuran seberapa align-nya mereka gitu loh. Karena perkalian vektor itu kan pasti paling besar kalau misalnya mereka kolinear gini kan. Kayak misalkan ada kardus, ini Fishmack ya. Kalau misalnya dia udah jalan ke sana, terus ini kita dorongnya dengan sudut tertentu gitu, sama kita dorongnya dengan sudut yang sejajar atau kolinear dengan arah geraknya, pasti kan yang resultan lebih besar kalau misalnya kita dorongnya dengan arah yang sama dong dengan arah dia bergerak. Tuh. Nah, dot product itu adalah ukuran seberapa align-nya mereka gitu. Dan kalau misalnya dia 90 derajat, itu kan sama sekali nggak align kan. Berarti nggak ada efeknya lah antara vektor yang ini dengan vektor yang ini gitu. Terus, eh gue nggak tahu deh, kalian tuh udah belajar basis belum? Harusnya sih belum ya, basis-basisan. Tapi nanti kita tuh butuh ortogonalitas ini atau ke 90 derajatan ini buat basis-basisan. Kan ortogonality itu adalah kalau vektor A dan vektor B itu ortogonal jika hanya jika hasil dot produknya nol. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen bikin basis koordinat, itu tuh paling afdol kalau dia semuanya ortogonal gitu. Karena gimana ya? Basis-basis ini kan nggak cuman garis sembarang gitu, tapi kalau dalam aljabar linear bisa aja dia itu dua kejadian yang sama sekali berbeda. Dan kita tuh pengen basis yang kita punya itu nggak memiliki kaitan satu sama lain. Maksudnya basis satu tuh nggak terpengaruh basis lain gitu, sehingga kita ngitungnya bisa lebih gampang. Jadi kita bisa ngelihatnya tuh per satu hal aja gitu loh. Misalnya basisnya suara, warna, sama kecepatan gitu. Ini kan suara sama warna tuh nggak inilah ya, nggak ada hubungannya gitu. Terus warna sama kecepatan juga nggak ada hubungannya. Suara sama kecepatan ada sih. Tapi anggap aja lah suara sama kecepatan nggak ada hubungannya gitu. Ya kalau misalnya kita pengen menganalisis suatu kejadian, kita tuh bisa menganalisisnya suaranya aja dulu, gitu.
Itu warnanya aja dulu atau kecepatannya aja dulu gitu. Sama kayak ini lah, analisis analisis vektor yang gini misalkan ini ditambah ini gitu. Ini kan kita pecah dulu jadi X-nya sama Y-nya, terus sorry, nah ini kita pecah jadi X-nya sama Y-nya, dan kita jumlahin yang X sama dengan X, itu jadi gini, yang Y sama Y jadi gini gitu kan. Eh, apa sih? Jadi vektor resultannya itu adalah ke sana gitu. Nah, ini tuh kita cuma bisa analisis satu-satu gitu. Kalau misalkan, atau bukan cuma bisa, apa ya, lebih enak kalau misalnya dia itu saling ortogonal gitu kan. Kayak X sama Y itu kan ortogonal. Makanya dia penting. Karena kalau misalnya basisnya nggak ortogonal, ini nanti gambar kayak yang ini. Lebih susah nggak sih? Kayak antara kita ngelihatnya yang ini, yang sebelah kiri, rapi, intuitif, gampang dicerna, sama yang sebelah kanan gitu. Dia lebih sulit dicerna kan. Oke. Terus eh, orthogonality ini juga, gue nggak tahu kalau di Tekom nanti belajar Elmak apa enggak ya. Tapi kalau elektro kan belajar Elmak. Nah, itu kita butuh tentang flux-fluxan gitu lah. Jadi flux itu kan paling besar kalau misalnya dia 90 derajat sama permukaan yang ditembus ya kan. Artinya kalau misalnya kita punya suatu bidang nih kayak yang ini, suatu permukaan, kita bisa cari suatu di suatu titik itu garis tangennya gitu. Terus nanti si vektor fluxnya ini kita cari yang membuat dia ortogonal dengan tangennya itu kan. Berarti artinya fluxnya menembus si bidang itu di titik itu dengan 90 derajat atau maksimal gitu. Itu salah satu guna ortogonalitas. Selain sama kalau di aljabar linear nanti ya basis-basis ini. Nah, terus ada teorema suatu vektor A itu selalu bisa diurai sebagai penjumlahan dua komponen ortogonal. Kayak ini. Si A ya kan, dia bisa dipecah jadi yang biru ini ortogonal, atau yang merah ini ortogonal, atau bisa juga yang hijau ini, yang mana ya? Set, set, gitu kan. Nah, ini ortogonal juga gitu. Nah, karena bisa banyak, nanti vektor spesifik itu ditentukan. Dia proyeksinya kita mau kemana. Mau misalkan proyeksinya ke arah eh, B ini, ya berarti nanti ada B1, B2. Terus cara kita proyeksi itu gimana? Ini ada rumusnya. Dia proyeksi, ini bacanya proyeksi vektor A ke A kecil atau proyeksi ke A kecil dari vektor A gitu. Sama. Rumusnya kayak gini. Dan yang ada approach-nya ini berarti dia sejajar vektor proyeksinya gitu. Jadi kalau misalnya ini A-nya, terus ini kan vektor A-nya gini ya, vektor A kecilnya ini. Nah, berarti nanti si approach A-nya itu di sini gitu. Approach. Nah, terus buat cari yang satu lagi gimana? Karena kita tahu bahwa approach A tambah yang satunya ini, taruhlah W gitu. Approach tambah W itu sama dengan vektor A, berarti kita bisa dapat W ini dari ngurangin vektor A-nya dengan projection-nya kan. Gitu. Nah, ini yang W-nya itu dia ortogonal dengan vektor proyeksinya, dengan A-nya. Tuh. Terus manfaat lain,
manfaat lain ortogonalitas itu juga distance. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin distance, itu udah pasti yang ortogonal, bukan yang eh, bukan yang ada sudutnya gitu. Kenapa? Karena kita ngambil yang paling pendek kan. Misalnya ada link kamu dalam suatu koloseum gitu kan. Nah, jangan gitu dah. Apa ya? Misal ini ada suatu pinggir jalan lah, tapi bentuknya ngelok gini. Kamu di tengah jalan. Terus kamu pengen ke pinggir jalan nih gitu. Kamu kan pasti nyari yang paling dekat kan. Nah, yang paling dekat itu pasti ortogonal. Dan eh, jarak yang paling dekat ini yang kita sebut dengan distance gitu. Bukan yang ke sini, bukan yang ke sini, bukan yang ke sini, bukan yang ke sini gitu. Oke, terus makanya ini kalau di sini gue nulisnya jarak tuh hanya valid buat dua hal yang paralel. Karena kalau misalkan kita punya eh, dua garis yang gak paralel gitu, dia kan jaraknya beda-beda ya antara ini ke sini sama eh, ini di sini nol gitu. Dia nggak ada jaraknya, tapi di tempat lain dia berjarak gitu. Sementara kalau misalnya garisnya paralel gini, dia jaraknya konstan. Ini konstan, konstan gitu. Oke, terus apa aja sih yang bisa, waduh, bentar, lowbat. Yang bisa paralel itu ada titik sama titik, titik sama garis, titik sama bidang, terus garis sama bidang, sama bidang sama bidang kan. Terus buat kita ngelihat mereka paralel apa enggak, itu kita bisa pakai normalnya. Kalau buat garis, eh, normal itu, sorry, visualisasi kayak gini ya. Jadi dia suatu vektor yang ortogonal dengan garisnya atau bidangnya gitu. Dan kalau misalnya kita punya persamaan garisnya, X tambah B sama dengan C sama dengan nol, normalnya itu tinggal koefisien X sama B-nya. Terus kalau misalnya bidang X tambah B tambah CZ tambah D sama dengan nol, normal itu eh, koefisien koefisien X, Y sama Z-nya. Gitu. Nah, kenapa ortogonalitas ini kepakai dan projection ini kepakai? Misalkan, ini kita nyari jarak point to a plane, jadi suatu titik ke suatu bidang. Kalau misalnya kita punya titik P ini dengan koordinat x0, y0, z0 ini, kita mau cari jarak ke eh, bidang biru ini dengan persamaan ini, ya itu kan kita nyari ini kan, dia ke suatu titik sini. Karena tadi yang kayak gue bilang kan, kalau kita ke pinggir jalan, kita nyari yang paling dekat gitu. Nah, tapi si vektor ini, itu kan bisa kita geser ke sini kan, ke vektor normal kan. Dan kalau kita lihat, dia itu ternyata adalah projection dari suatu titik random aja ke P ini. Jadi kita bikin vektor, terus kita projection ke N-nya gitu. Berarti distance-nya itu kan adalah jarak dari, ini jarak dari projection ke N dari vektor QP kan. Nah, yang ini. Nah, ini kan. Jarak dari ini kan. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, ini tuh kan skalar. Kan dot, terus ini magnitude kan. Yang ini vektor kan. Berarti eh, magnitude-nya itu skalarnya tinggal kita keluarin.
dia tetap kayak gini. Terus yang vektornya kita cari magnitude-nya gitu. Berarti kan ini kuadrat, ini enggak kuadrat, berarti bisa kita coret dong. Berarti jaraknya itu kita dapat ini normal dot cubit dibagi besar atau magnitude si normal ini. Dan Q ini arbitrary ya, karena si normalnya itu, ini kan digambarin normalnya itu keluar dari Q kan. Ya karena emang gitu, dari untuk semua titik random di bidang itu ada normal dengan vektor yang kita dapat dari persamaan ini. Terus ya ini dihitung-hitung lah, math-nya kayak gini. Pokoknya nanti ujungnya, kalau misalnya kita udah punya persamaannya, kita bisa pakai untuk ini. Jadi AX0 tambah BY0 tambah C0 tambah D. X0, Y0, Z0 itu adalah titik-titiknya si P, ya kan? Terus dibagi dengan panjang normal. Kalau point to align, itu sebenarnya prosesnya sama aja kayak tadi, cuman kalau plane kan ada Z-nya, ini nggak ada. Nah, terus kalau misalnya plane to a plane, itu eh, yang pertama yang harus kita pastikan adalah mereka paralel ya. Itu dengan cara apa? Cara ngelihat normalnya. Normal itu harus N1 sama dengan K N2. Jadi misalkan normal yang pertama adalah 112, yang kedua itu 448 gitu. Kan ini kan 112 itu sama dengan seperempat dari 448. Berarti mereka eh, paralel. Kalau misalnya udah paralel, kita set aja. Ini gue bilang X ya, tapi sebenarnya set aja salah dua dari persamaan ini ya. Ini set aja salah dua yang membuat gampang gitu loh. Jadi misalkan persamaan itu X tambah 2Y tambah 3Z tambah misalkan 17 dengan 0. Kan bakal lebih enak kalau misalnya yang kita set 0 tuh ini kan, dia sama Z. Jadi nanti tinggal X dengan min 17 gitu. Dibanding kalau misalnya kita set X sama Y yang 0, nanti 3Z sama dengan min 17. Z-nya kan jadi pecahan kan jalan. Nah, sekali lagi, ini tuh bakal nambah computational cost di otak kalian gitu. Nanti eh, kalau misalnya kalian pakai yang kayak gini, itu kemungkinan salahnya tuh makin banyak lagi. Selain misalkan kalian lupa rumusnya, terus nanti ngitungnya ini salah lagi gitu kan. Makanya kita pilih yang paling simpel. Terus kalau misalnya kita udah punya suatu titik di salah satu plane-nya, kita tinggal pakai rumus D untuk point to a plane ke plane yang satunya lagi gitu. Ini contohnya, misalkan kita punya dua bidang Q sama S, Q-nya itu kayak gini, S itu kayak gini. Yang pertama kita cek paralelan. Normal si Q itu ini tinggal koefisiennya 2, 1, 3. Normal si S itu koefisiennya 3, 3 per 2, 9 per 2. Terus kita dapat bahwa NS itu adalah 3 per 2 dari NQ. Berarti mereka itu paralel. Terus kita set poinnya. Nih, ini kan di Q itu kan yang koefisien satu Y kan. Berarti yang gua set ke 0, X sama Z-nya. Supaya dapat langsung Y-nya sama dengan min 7. Jadi kita dapat Q0 atau titik random di Q-nya itu adalah 0, min 7, 0. Terus tinggal masukin pakai rumus D-nya, akhirnya dapat nanti jarak Q ke D itu 29 per 42 akar 14. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini kalau nggak ada lanjut. Nah, selanjutnya ada cross product. Cross product itu dia mencari suatu vektor yang dia itu ortogonal terhadap kedua vektornya, vektor awal ini. Kalau misalnya W sama dengan W, kalau misalnya W
itu sama dengan U kali V gini. Nanti tuh pasti W ortogonal sama U dan W juga ortogonal sama V. Nah, nanti kalau kalian ingat, misalnya ada suatu bidang gitu kan, terus ada normalnya. So, nah, kalau misalkan kita bisa punya dua vektor di sini, tut tut gitu. Kok dia lope? Kalau misalkan kita bisa punya dua vektor di sini, set set gitu, terus kita crossin, hasilnya kan pasti si normalnya ini kan, karena ortogonal terhadap yang ini sama yang ini gitu. Dimana dua vektor itu adalah vektor yang menghubungkan dua poin di bidang ini. Terus cara nyari hasil cross product itu eh, kan sebenarnya ada rumusnya yang kayak sih gue lupa U2 U3 V2 V3 gitu kan, koma minus U1 U3 V1 V3 DST DST lah. Cuman ya siapa sih yang mau hafalin kayak gini? Kita tinggal cari aja determinan dari eh, row yang pertama itu IJK, terus yang row kedua itu vektor yang pertama, row ketiga itu vektor yang keduanya. Terus kita cari determinannya, nanti bakal dapat hasil cross. Jangan ingat teman-teman karena ini ada IJK, ada arahnya ya. Berarti nanti hasilnya ini adalah suatu vektor ya. Ingat. Terus ini ada eh, lingkaran cross product. Ini artinya kalau misalnya I dikali J hasilnya K. J, sorry, I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. Tapi kalau misalnya dibalik, dia jadi negatif gitu. Jadi kalau misalnya I dikali K, ini hasilnya min J. Karena misalnya ini suatu sistem koordinat, ini I, ini J, ini K. Kalau misalnya kita punya, tadi apa sih? I kali K sama dengan min J kan. Jadi kalau misalnya ada suatu vektor yang arahnya I sama arahnya K, nah ini kalau misalnya kita cross, kan sebenarnya ada dua dua hasil kan, yang ortogonal ada yang ke arah ada yang ke arah J, tapi conventionnya kita ambil ke arah min J gitu. Oke, terus ini representasi geometris ya. Ini kayak yang di diktat tentang luas-luas gitu. Ternyata kita punya kalau misalkan ada dua vektor gini, itu kan mereka bisa membuat eh, apa yang pertama yang jelas kan segitiga kan, tinggal kita hubungin aja gini set. Tapi bisa juga dia itu membuat suatu jajar genjang dengan cara ya, nah ini pindah ke sini gitu, tut, 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 tut. Nah ini ke sini, tut, 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 tut. Nah ini kan jadi jajar genjang. Kalau ini segitiga, ini jadi jajar genjang. Nah kan si luasnya ini itu kan unik ya buat tiap tiap eh, tiap konfigurasi gitulah. Tiap U, V itu dia pasti unik gitu. Jadi kita punya rumusnya kayak gini. Kalau misalnya segitiga yang dibentuk oleh dua vektor itu setengah dari determinan U cross V, dan yang jajar genjangnya ini adalah determinan dari U cross V ini. Jadi setengah U cross V gitu. Jadi kalau contoh di diktat itu dia kan gini ya.
dia punya kayak suatu line ini A ke B terus ada P gitu. Ini kita bikin vektor AP, terus kita dapat, sorry, ini kan kita nyari jaraknya. Nanti kita dapat luas jajar genjang ini, terus kita udah punya dari awal panjang AB-nya, nanti berarti P ke AB itu tinggal luas dibagi magnitud AB kan, gini. Dan luasnya itu adalah determinan dari AP cross AB gitu. Dibagi, eh, oh, ternyata ini guys. Tadi kan gue bilang ya, kalau di buku biasanya panjang tuh gini. Ternyata itu biar nggak ketukar sama determinan. Oke lah, gini kan. Sementara, jadi kayak apa ya? Kayak rumusnya tuh compact banget gitu. Dari persoalan kayak gini, ya udah plug play aja. Pakai ini beres tuh pasti. Tapi kalau misalnya kita pakai ortogonalitas misalkan, itu pasti hasilnya itu lebih panjang lagi. Kayak berarti kan kita punya vektor AB, ini kita punya P, terus ini berarti kita bikin P1 gitu. Terus tetet, berarti ini vektor P1 itu adalah ini x0, y0, ini y1, y1, z1. Ini kan berarti nanti x1 min x0, y1 min y0, z1 min z0. Habis itu AB-nya nanti adalah vektor AB-nya. Terus kalau misalnya kita dotin hasilnya 0, nanti kita harus cari lagi X0, Y0, Z0-nya dengan X1, Z, Y1, Z1 yang memenuhi gitu kan bakal lebih panjang kan. Sementara kalau misalnya kita pakai cara luas kayak gini dia cepet banget. Cuman ya penting buat kita tahu dua rumus ini karena apa ya? Karena yang penting itu adalah logikanya gitu atau idenya gitu kan. Ini si Danis Atari gitu dia bisa ngide ini kayak gini itu kan karena dia pintar gitu kan. Atau eh, ada orang mungkin yang bisa ngide kayak gini juga on the fly gitu karena dia juga pintar gitu. Tapi jadi yang penting itu yang penting pintar ya gitu. Karena kalau misalnya kalian berpatok sama rumus-rumus ini kayak apa ya? Terlalu banyak memori yang pakai gitu kan. Terus misalnya kalau misalnya kalian lupa, cook gitu. Tapi kalau misalnya kalian paham makna-maknanya itu kayak ini, kenapa dia dapat kayak gini kan sebenarnya karena crossnya itu adalah luasnya, terus alasnya itu adalah si AB-nya ini kan. Kalau misalnya kalian ngerti konsep ininya, pasti buat kesininya tuh lebih gampang gitu. Dan juga kalau misalnya kalian pakai jalur yang cross product ini, kalian tuh juga paham bahwa P1 ini harus eh, berada di sini dengan artian nanti AP1 itu koliner sama P1B gitu kan. Oh ini nggak cek lagi nih, lebih ribet. Tapi intinya gitu, kalau misalnya kalian paham hal itunya, nggak perlu selalu ngapalin rumus jadinya gitu loh. Oke lanjut. Kayak gue nggak tahu kalian udah belajar spanning apa belum. Kayaknya belum ya, belum spanning. Tapi ada istilah di algebra linear itu spanning atau direntang. Artinya adalah kalau misalkan kita punya vektor A ini sama vektor B ini, ruang yang direntang A sama B itu atau bidang yang direntang A sama B itu adalah bidang yang bisa dihasilkan dari kombinasi linear A sama B.
Jadi kayak eh ini deh, koordinat kartesius biasa. X, kan dia direntang oleh eh kok X-nya yang di atas, Cok? Begini, ini kan yang direntang oleh satu kosong dan juga kosong satu gitu. Jadi semua titik di bidang ini, di bidang X, Y ini, itu bisa kita nyatakan dari kombinasi dua ini. Misalkan titik 5,4 itu ya berarti 5 kali 1,0 tambah 4 kali 0,1. Nanti ada syarat-syaratnya lah, dia harus bebas linear. Tapi intinya kalau misalkan, apa ya, gampangnya kalau misalnya dari sudutnya sebenarnya dia pasti kentang kalau di 2D. Karena syaratnya itu A bukan kombinasi linear dari B. Jadi dia bukan kecepatan B kalau cuma dua dimensi. Oke, ini kita punya ruang yang direntang oleh U 123 dan V 222. Terus dia itu melewati titik 0, 1, 3. Itu kan jarak titik Q 1512 ke bidang tersebut. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan, nah ini kita punya dua vektor di bidang itu, terus kita cari crossnya kan udah pasti kita dapat normalnya. Berarti si normalnya ini bisa kita cari dari crossin U sama V-nya, itu min 2, 4, min 2. Terus, karena kita punya suatu titik P di bidang dan Q yang kita cari, kita bisa cari vektor Q itu, nah, kita tinggal kurangin aja Q sama P buat ini tempat 9 ini. Terus apa? Eh, terus pakai rumus D. Rumus D-nya yang mana? Pakai rumus D yang ini. Jangan yang pakai eh X0 tambah B0 bla 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 itu. Karena kan, eh, kita punyanya vektor normalnya sama vektor PQ-nya kan. Ya udah, tinggal kita cari hasil cross, hasil dot produknya sama panjang normalnya, kita dapat jawabannya adalah 3/6. Ada pertanyaan sebelum lanjut materi? Oke, nggak ada. Lanjut. Ada yang namanya aksioma ruang vektornya. Jadi sampai barusan kita itu kan mendefinisikan vektor sebagai kayak panah gitu ya. Jadi suatu hal yang ada titik awalnya, titik akhirnya, dia terus ada besarnya juga kan, magnitudnya. Kayak gini. Nah, sekarang kita punya ruang vektor umum gitu, bukan R2, bukan R3. Kalau ini kan R2, R3 kan, di bidang atau di ruang gitu. Kalau misalnya ruang vektor umum, itu definisinya kayak apa ya, ada sirkular gitu sih. Vektor itu apa? Vektor itu adalah elemen ruang vektor. Dan ruang vektor itu apa? Ruang vektor itu adalah suatu set atau suatu kumpulan benda-benda, hal-hal yang dengan addition yang kita definisikan dan juga scalar multiplication yang kita definisikan, ini akan memenuhi 10 aksioma. Dan addition yang kita definisikan ini terserah. Skala multiplication ini juga terserah gitu. Bukan terserah sih, bisa apa aja. Oke, terus apa ya? Manfaatnya tuh apa? Manfaatnya tuh gini. Misalkan nanti kalian jadi penemu gitu. Kalian menemukan suatu fenomena dan suatu fenomena itu eh dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalkan hal satu, eh, waktu gitu misalnya. Terus misalkan ya pakai warna lagi lah, warna gitu.
atau oh ini warna sama suara gitu. Nah, terus kalian eh, ngelihat bahwa oh kok ini kayak vektor gitu. Jadi kayak suara sekian, warna sekian, terus nanti suara apa, warna apa. Ini ternyata kalau misalnya gue tambahin nih, ya kan, dia jadi suatu bagian dari fenomena itu yang lain. Nah, sekalian curiga nih, bisa aja eh, ini tuh adalah suatu ruang vektor. Fenomena yang kalian baru temukan itu adalah suatu ruang vektor. Karena kalian bisa nambahin kan. Nih, kalian bisa pakai yang aksioma dua ini. Tapi sifatnya aksioma ini adalah harus semuanya dipenuhi, baru dia adalah ruang vektor. Tapi kalau misalnya satu aja nggak terpenuhi, dia berarti bukan ruang vektor gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah cek, ternyata dia itu ruang vektor. Berarti kalian bisa pakai teorema-teorema vektor sebagaimana R2 dan R3, kalian aplikasikan ke sini gitu. Jadi untuk abstraksi lah, kayak apa ya? Kalian nggak perlu menginvent cara baru buat nemuin hasil penjumlahan hasil kaliannya dari fenomena yang kalian temukan ini. Kalian bisa cukup pakai uh, penjumlahan perkalian dan sifat-sifat lain dari vektor-vektor sebagaimana di R2 dan R3. Terus karena kalian yakin, bukan kalian yakin, karena udah terbukti bahwa dia ini ruang vektor, kita bisa melakukan prediksi-prediksi tanpa melakukan percobaannya langsung gitu loh. Ya misalkan ada suatu percobaan yang membutuhkan suaranya itu eh, 5 juta desibel gitu. Terus warnanya itu ultraviolet gitu. Ini kita nggak bisa lihat 5 juta desibel juga nggak, ya gue nggak tahu lagi gimana cara eh, menghasilkannya gitu. Tapi kita bisa prediksi kalau misalnya suara 5 juta desibel dan warnanya ultraviolet, dia itu bakal eh, menciptakan kejadian apa atau efeknya itu apa gitu. Karena kita pakai teorema vektor yang udah yang sebagaimana di R2 dan R3. Jadi ya mungkin kalau sekarang kita nggak pakai. Jujur gua sampai sekarang di tempat juga nggak kepake Ronfit Romo ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau diteliti atau gimana, ini eh, insya Allah kepake. Oke, terus apa ya? Eh, kalau buat yang anak komputer mungkin kayak warna digital gitu loh. Kan warna digital RGB RGB itu kan bisa ditambahin. Habis itu kalau misalnya dikalikan berarti kan brightness-nya ditambahin gitu. Nanti kalau misalnya kita uji dia memenuhi aksioma-aksioma ini kan. Sehingga eh, kalau misalkan blurring itu bisa kita abstraksi jadi suatu proses matematika gitu. Sehingga kita bisa ngeblur gambar apa aja. Jadi eh, apa ya, kita bisa melakukan operasi vektor ke RGB RGB ini gitu. Karena dia merupakan suatu ruang vektor. Oke, aksioma itu apa aja? Aksioma itu ada ini. Kalau U dan V adalah objek di V besar, maka U tambah V itu ada di objek ada di V besar. Ya artinya hal yang kita bahas, misalkan V-nya itu set suatu warna gitu kan. Berarti punya warna, V-nya warna. Kalau misalnya kita campurin warnanya, dia harus jadi warna juga kan, bukan jadi suara gitu, bukan jadi kertas gitu kan. Itu maksudnya dia kayak gitu. Yang kedua itu sifat komutatif. Jadi ya apa ya? Kalau misalkan biru tambah merah gitu kan hasilnya ungu. Gitu. Jadi bakal sama dengan merah tambah biru.
Habis itu ini eh, asosiatif. Jadi kalau misalnya kita lakukan salah satu operasi dulu, terus baru kita operasikan dengan elemen yang lain, itu sama dengan elemen yang pertama kita operasikan dengan elemen kedua, terus baru dioperasikan dengan elemen yang ketiga. Terus yang keempat ini ada suatu zero, yaitu suatu elemen yang dimana kalau misalnya kita tambahin ke elemen apapun, itu eh, dia nggak merubah nilainya gitu. Terus ada juga ini yang kelimanya negatif. Jadi ada suatu vektor negatif yang kalau misalnya tambahin ke vektor itu, dia hasilnya jadi vektor nolnya gitu. Dan ya ini ya, nol, nol ini itu sama dengan nol ini. Jadi kalau misalnya nanti eh, misalkan U sama dengan U1, U2, terus V1 sama dengan V1, V2, terus dengan U tambah V-nya sama dengan bla bla bla, habis itu KU-nya bla bla bla. Nanti misalkan pas nguji ini, eh macet sih. Pas nguji yang keempat, itu kalian dapat misalkan nolnya itu adalah eh 1,2 gitu. Misalkan aja ya. Jadi dengan vektor seperti biasa, terus addition-nya didefinisikan, skala multiplication didefinisikan, pas nguji yang 4 kalian dapat vektor nolnya itu 1,2. Pas nguji yang 5 itu kalian jangan pakai vektor nolnya 0,0 gitu, tapi pakai nolnya yang 1,2 ini. Jadi nanti pas menguji itu U gitu kan ditambah sorry, vektor nolnya 1,2 atau apa sih ini negatif ya? Sorry, sorry. U min U-nya ini 1,2 atau min U-nya itu nanti 1,2 min vektor U-nya. Nah, gitu. Kayak 4 tambah 5 vektor nol yang dipakai itu harus sama ya. Terus yang keenam ya vektor dikali skalar, vektornya yang kalian definisikan, skalar yang kalian definisikan juga. Kalau misalnya kalian harus di V gitu. Terus ini distribusi distributif skalar, ini eh, ya ini apa ya? Misalkan kalian suara gitu, antara kalian gedein 6 kali lipat atau kalian gedein 2 kali lipat dulu, habis itu kalian gedein 3 kali lipat gitu, kan sama. Maksudnya kayak gitu. Habis itu, nah ini satu, satu itu kan identitas perkalian dengan skalar kan. Dia harusnya kalau misalnya satu dikali U ya dia nggak berubah. Makanya kalau misalnya kalian udah ngelihat ini ada gini. Misalkan didefinisikan KU sama dengan U1 per 0 gitu kan. Dengan U-nya itu adalah U itu U1 U2. Ini kan kalau misalnya K-nya 1, bentar. Kalau misalnya K-nya 1, berarti kan nanti 1 kali U itu kan U1,0 gitu kan. Ini kan nggak sama dengan U kan. Berarti dia nggak memenuhi 10. Jadi ya kalau misalnya nanti ada soal dengan kayak gini biasanya atau ininya jadi konstanta gitu. Jadi K U1,5 gitu. Ini udah pasti nggak memenuhi aksiomanya. Oke, lanjut. Ini contoh soal terakhir. Terus itu kita udah. Oke. Set of all two matrices will form with the standard matrix addition. Berarti
eh, penjumlahan matriksnya standar, kalau multiplication juga standar. Jadi U tambah V yaitu 1001 tambah V10 V2 ya ini seperti biasa berarti U1 tambah V1 0 U2 tambah V2. Terus skala multiplicationnya kayak gini berarti K kali 100 U2 berarti ini sama dengan K U100 K U2. Ini kita tinggal cek. Wah, gue. Oke. Tinggal cek ya. Kalau misalnya U tambah V-nya itu kan jadi tadi apa? Kan U1 tambah V1 0 U2 tambah V2 kan. Ini kan bentuknya setara dengan A00B. Berarti dia adalah bagian dari V kan. Berarti oke. Terus nomor 2 U tambah V itu ini U1 tambah V1 0 U2 tambah V2. Kalau V tambah U itu kan V1 tambah U1 0 V2 tambah U2 ini kan sama kan. Berarti oke. Habis itu yang ketiga kalau misalkan U tambah V tambah W ini kan berarti U1 gede banget. Ini U1 0 U2 tambah V1 tambah W1 0 V2 tambah W2. Berarti kan hasilnya ya, U1 tambah V1 tambah W1 0 V2 tambah V2 tambah W2 kan berarti sama dengan ya sama aja kan kalau misalnya U tambah V tambah W nanti juga ujung-ujungnya satu tambah satu tambah satu 0 dua tambah dua tambah dua lagi zero vektornya berarti supaya dia nggak berubah kan ya ini kan kayak matriks biasa ya berarti zero vektornya itu ya 0 terus kalau misalnya kita cari negatifnya negatif y itu berarti ya udah tinggal minus satu 0 minus 2 kan karena gitu kita tambahin U1 0 U2 ditambahin min U1 0 min U2 dia sama dengan 0 atau sama dengan zero vektornya. Terus kayak ini skalar, U ini objek, kayak U ada di V. Ya udah, kalau misalnya K kali U1 0 U2 kan sama dengan K U1 0 K U2 kan. Kan ini setara dengan A0 B. Berarti ini kan anggota V. Tuh. Terus yang 7 KU tambah V sebenarnya KU tambah KV berarti KU tambah V kan K kali U1 tambah V1 0 U2 tambah V2 berarti K U1 tambah V1 0 K V2 tambah U2 ya itulah. Nah kalau KU tambah KV kan berarti KU1 0 KU2 tambah KV1 0 K V2 ya hasilnya sama juga gitu kan. K kali U1 tambah V1 0 K kali U2 tambah V2. Terus
Ya, K tambah M. Kalau K tambah M, U kan berarti nanti K tambah M, U1, 0, 0. K tambah M, U2. Kalau KU tambah MU, berarti kan nanti KU1 tambah MU1, 0, 0. KU2 tambah MU2 kan sama aja. Jadi kalau KMU berarti KMU itu K dikali MU1, 0, 0. MU2 ini kan KM U1, 0, 0. KM U2. Tapi kalau misalnya KM dulu dikalikan U, berarti kan KM ini kan sama aja dengan KM U1, 0, 0. KM U2. Terus 1 dikali U dengan U, ya benar dong. Karena kan 1 dikali U dengan 1 kali U1, 0, 0. U2 sama dengan U1, 0, 0. U2 sama dengan U. Jadi dia memenuhi semua aksiomanya. Berarti set ini itu adalah row vector. Set, set yang bentuknya kayak gini adalah row vector. Oh. Jadi kalau misalnya kamu nanti menemukan suatu fenomena yang bisa kamu eh, nyatakan dalam bentuk matriks kayak gini, kamu bisa pakai teori-teori dari vektor lainnya buat eh, melakukan apa ya, kayak percobaan di atas kertas dari fenomena kamu itu. Dah gitu materinya. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Kalau nggak ada, gue balikin ke Muhammad Khadijah atau Muhammad Novel Danis Atari. Oke, teman-teman, kalau mau ada pertanyaan, di sini kita tunggu sampai jam 11.50 ya.
Apa nih? Saya kurang ngerti bagian titik normal itu boleh titik manapun yang satu garis sama U-nya. Atau kayak ditentuin dari soal gitu bang. Terima kasih bang. Nggak gitu. Dia kayak, ini siapa namanya? Raisa. Ini Raisa yang soal titik normal ya. Mungkin lebih jelas dari yang ini nih. Oke, yang maksud gue itu mungkin tadi kecepatan ya. Tapi untuk semua titik di bidang itu ada suatu vektor normal dengan nilai tertentu yang didapat dari ini gitu. Bagian titik manapun satu garis sama. Jadi bukan bukan ini, jadi bukan kita tentuin normal itu dari titik ini ke sini gitu, tapi untuk semua titik itu ada normal dengan eh, besaran ini A, B, C ini. Kan kalau vektor normal itu eh, apa ya? Kalau misalnya dia A, B, C, ini kan nggak ditentuin titik titik inisial sama titik terminal kan. Jadi dia untuk semua titik ada gitu, dan besarannya sama untuk semua titik. Kalau misalkan di Q 1 2 3 gitu misalkan ya ada dengan besaran A B C, terus kalau di titik misalkan 2 3 5 ya ada juga gitu dia vektor normalnya eh, dengan rumus atau dengan formula A B C itu gitu sih. Dan kalau yang dicontoh soal mana tadi? Oh, yang di sini kan itu seakan-akan normalnya itu keluar dari Q kan. Kenapa normal keluar dari Q? Karena yang kita ketahui itu titik di Q-nya dan titik P-nya gitu kan. Jadi kita pengen bikin vektor dari QP, habis itu kita proyeksi ke normal yang berada di Q gitu. Gimana Raisa? Masih belum paham kah? Atau butuh penjelasan yang beda? Gimana? Udah lumayan bisa dipahami Bang. Terima kasih. Oke, makasih juga pertanyaannya. Ada yang lain lagi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Baik, mungkin karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih, terutama seluruh Apro ya, mengucapkan terima kasih kepada Bang Umar karena telah memberikan asistensi pada pagi hari ini yang luar biasa sekali. Em, Diingatkan pula kepada peserta untuk mengisi link absensi ya sebelum nanti ditutup. Serta bagi yang ingin melihat diktatnya itu dapat diakses di website Akpro ya, akproime.com yang bagian diktat yang seperti sudah dikirimkan kepada di kolom chat. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Umar atas waktu dan ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti asistensi pada pagi hari ini. Untuk menutup sesi kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat menjalankan pekan UTS genap 2026 ya. Semoga dilancarkan dan good luck. Teman-teman sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Dan untuk rekaman nanti akan dikirimkan maksimal H+1 dari asistensi ini di YouTube Apro IMFT. Terima kasih. Thank you, El. Makasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.